Hai semua, selamat datang di Candi Film. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Nah teman-teman, cerita yang akan saya bawakan kali ini diambil dari sebuah kisah nyata dari seorang anak bernama Sharo yang berasal dari sebuah keluarga miskin dari India. Di usianya yang masih 5 tahun, Sharo harus mengalami kisah hidup yang sangat mengharukan. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan seorang yang sangat baik yang membuat hidupnya berubah 180 derajat. Namun saat Sharo telah dewasa, tiba-tiba saja sesuatu telah mengingatkan dan membawanya kembali ke kejadian 20 tahun silam. Lalu bagaimanakah perjalanan hidup Sharo selanjutnya? Langsung saja kita simak dalam alur cerita berikut ini. Anak kecil ini bernama Sharo dan yang ini adalah kakaknya bernama Gudu. Hari itu Gudu memanggil Sharo untuk mengajaknya ke suatu tempat yang ternyata mereka berdua sedang menjalankan aksinya, yaitu mencuri batu bara dari kereta yang sedang melaju. Masing-masing dari mereka membawa sebontos batu bara yang lumayan banyak. Hari itu mereka sangat senang. Saat itu juga mereka membawa batu bara hasil curiannya ke pasar untuk ditukarkan dengan 2 kantong susu. Saat di pasar, Sharo melihat pedagang yang sedang menggoreng kue jalebi yang sangat lezat. Sharo yang menginginkannya meminta Gudu untuk membelikannya. Namun saat itu Gudu hanya menjanjikan kepada Sharo untuk membelikannya saat sudah punya uang nanti. Saat itu hati Gudu pun sangat sedih karena kue jalebi yang harganya murah pun dia tidak bisa membelikannya untuk adiknya. Sesampainya di rumah, Sharo memberikan susu itu kepada ibunya. Sang ibu pun membaginya menjadi 3 wadah untuk diminum bertiga bersama adik perempuannya yang bernama Shekila. Saat ibu bertanya dari mana mereka mendapatkan susu itu, mereka pun tidak menjawab. Namun dari raut wajahnya seolah ibu sudah tahu dari mana mereka mendapatkannya. Namun saat itu ibu hanya terdiam dan membiarkan mereka, karena memang tidak bisa dipungkiri jika keadaan keluarganya memang benar-benar sangat kekurangan. Ditambah lagi ibu harus mencari biaya hidup untuk ketiga anaknya seorang diri, menjadi seorang kuli batu saat ayah mereka sudah meninggal. Hari itu Gudu berpamitan kepada Sharo jika dia ingin pergi bekerja dan tidak pulang selama seminggu. Di sana Gudu akan menjadi kuli jerami di stasiun. Sharo yang terlalu cinta pada kakaknya memaksa untuk ikut. Gudu pun melarangnya untuk pergi. Dan jika Sharo ikut, lalu siapa yang akan menjaga Shekila di rumah? Gudu mengatakan jika pekerjaannya kali ini tidak cocok dilakukan untuk anak-anak kecil, apalagi usianya masih 5 tahun. Sharo pun memperlihatkan ke kakaknya bahwa dia mampu mengangkat barang-barang berat di sekitarnya. Gudu yang akhirnya tak tega pun mengajaknya untuk pergi bersama. Gudu mengajak Sharo naik kereta menuju tempat ia bekerja. Saat itu Sharo justru tertidur saat sampai di stasiun tujuan. Karena kecapean, Sharo pun sulit untuk dibangunkan. Gudu yang merasa kerepotan akhirnya meninggalkan Sharo di kursi stasiun dan menasihati agar Sharo tidak pergi kemana-mana sampai Gudu kembali. Sharo pun berharap kakaknya membelikannya jalebi saat ia kembali nanti. Nah, mulai dari sinilah kisah perjalanan Sharo akan kita saksikan. Sharo pun terbangun di tengah malam. Di sana dia mendapati keadaan stasiun yang sangat sepi dan hening. Tak ada satupun orang. Sharo mencoba berkeliling di sekitar sambil terus memanggil kakaknya. Namun dia tetap tidak melihat siapapun. Karena malam sudah larut, Sharo pun tertidur di dalam sebuah gerbong kereta yang kosong. Dan ketika ia terbangun, dia mendapati gerbong yang ditumpanginya telah melaju kencang. Sharo pun semakin kebingungan mencari kakaknya. Saat itu dia berteriak histeris memanggil nama Gudu. Namun tak seorang pun mendengarnya. Teriakannya semakin kencang meminta tolong karena dia sangat ketakutan. Entah kemana kereta itu akan membawanya pergi. Sharo pun hanya pasrah mengingat usianya yang masih sekecil itu. Hingga satu ketika kereta itu akhirnya berhenti di sebuah kota. Sharo pun cepat-cepat keluar dari kereta itu setelah 2 hari terjebak di dalamnya. Sharo mengamati di antara ribuan orang, tapi tak satu pun menghiraukan teriakannya. Yang lebih sialnya lagi, Sharo tak bisa berbahasa Bengali. Saat itu dia hanya bisa berbahasa Hindi. Hal itu membuatnya kesulitan berkomunikasi di tempat itu. Yang dia ingat hanya satu, yaitu nama Ganesteli. Sharo pun hanya meminum air keran untuk menghilangkan hausnya.
Dia mengamati anak-anak gelandangan di sekitar sana dan ada satu yang berbaik hati memberikannya kardus untuk alas tidur. Saat dia terbangun, Saro mendapati para gelandangan itu ditangkap oleh sejumlah orang untuk dijadikan pengemis. Saro cepat-cepat melarikan diri dan berlari tanpa henti hingga dia berhenti di sebuah tempat ibadah. Karena sangat kelaparan, Saro pun mengambil beberapa sesaji yang ada di sana untuk dimakan. Sambil membawa kardus alas tidurnya yang semalam, Saro pun berjalan tanpa arah hingga satu ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang untungnya wanita itu bisa berbahasa Hindi seperti Saro. Wanita itu bernama Nur. Nur akhirnya membawa Saro pulang. Di sana Saro diberi makan bahkan dimandikan. Awalnya Nur terlihat sangat baik dan penyayang, namun semakin lama gelagatnya semakin mencurigakan ketika dia mengenalkan Saro pada seorang laki-laki. Di balik kebaikannya ternyata Nur mempunyai niat jahat yang ternyata dia terhubung dalam sindikat perdagangan anak. Saro yang curiga pun berlari sekuat tenaga untuk melarikan diri. Malam itu Saro sangat merindukan ibunya. Halusinasinya selalu saja tentang ibunya. 2 bulan telah berlalu, nampak Saro yang semakin kusut dan kotor. Saro menjadi gelandangan di pinggir jalan. Untuk bertahan hidup, dia mencari sisa-sisa makanan yang ada di pengepulan sampah. Siang itu dia melihat seorang pemuda yang sedang makan di restoran. Dengan menggunakan sendok hasil memulungnya, Saro menirukan setiap gerakan pemuda itu. Pemuda itu tak tega, lalu membawanya Saro ke kantor polisi. Ketika itu Saro tidak bisa menjawab pertanyaan polisi dengan jelas. Bahkan dia tidak tahu nama ibunya sendiri. Yang dia ingat hanya satu, adalah Ganesteli, yaitu nama desa asalnya. Karena belum jelas asal-usulnya, pihak polisi pun membawanya ke sebuah penampungan anak-anak terlantar bersama anak-anak gelandangan yang lain. Sebenarnya itu adalah sebuah panti, namun terkesan seperti penjara anak-anak terlantar. Karena penjaga di sana terlihat sangat galak dan semuanya memakai tongkat. Seperti panti pada umumnya, di sana Saro diberi tempat tidur yang layak, diberi makan, dan diajarkan membaca huruf. Suatu hari Saro dipanggil oleh kepala panti. Dia bernama Nyonya Sud. Nyonya Sud berkata bahwa pihak panti telah menerbitkan surat kabar dan menyebarkannya ke seluruh kota, berharap Saro menemukan orang tuanya kembali. Namun hingga detik ini belum juga ada kabar. Saat itu Nyonya Sud mengatakan bahwa Saro tidak bisa selamanya tinggal di panti tersebut. Nyonya Sud memberitahukan kepada Saro bahwa akan ada sebuah keluarga dari Australia yang akan merawatnya. Mereka adalah orang baik. Dia adalah John dan istrinya bernama Sue, dan mereka tinggal di Tasmania. Nyonya Sud mengumpulkan anak-anak yang akan diadopsi orang-orang luar negeri. Beliau mengajarkan mereka cara makan yang baik dan mengajarkan mereka berbahasa Inggris. Singkat cerita, hari itu Saro melakukan penerbangan. Dengan diantarkan seorang pegawai panti, Saro naik pesawat menuju ke Australia. Dimulai dari situlah, di tahun 1987, Saro untuk yang pertama kalinya menginjakan kaki di Australia. Di sana Saro telah ditunggu oleh orang tuanya yang baru, yaitu John dan juga Sue. Saro diajak naik mobil menuju rumahnya yang baru. Setelah sampai, Saro terlihat sangat asing dengan tempat itu. Rumahnya terasa sangat nyaman dan bersih. Semua perabotan sangat lengkap. Kulkas pun terisi penuh dengan makanan dan minuman. Dunia serasa berbalik jika dibandingkan dengan kehidupan Saro beberapa bulan yang lalu. 1 tahun kemudian, Saro mulai terbiasa dengan kehidupan di keluarga barunya. John dan juga Sue memanjakan Saro layaknya anak kandung sendiri. Seiring berjalannya waktu, John dan juga Sue memutuskan untuk mengadopsi seorang anak lagi dari India. Dia bernama Mantos. Namun mengurus Mantos ternyata tak semudah mengurus Saro. John dan juga Sue nampak kesulitan. Mantos sangat tantrum manakala dia merasa tertekan. Maka Mantos akan menyakiti dirinya sendiri dan berteriak tak karuan. Karena hari-hari John dan Sue dihabiskan untuk Mantos, disitulah Saro merasa kasih sayang ayah dan ibunya mulai terbagi. Meskipun begitu, Saro sangat menyayangi ibu angkatnya. Malam itu Saro mendapati Sue yang sedang menangis sendirian. Sue nampak stres merawat Mantos yang sulit dikendalikan. Saro pun memberi pelukan hangat untuk ibunya dan menyemangatinya agar tidak menyerah. Singkat cerita, 20 tahun berlalu. Kini Saro menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Siang itu mereka bertiga makan
makan bersama, merayakan prestasi yang dicapai oleh Saro. Ayah dan ibunya nampak bangga padanya. Saat makan bersama, ibu selalu menunggu Mantos yang tak pernah hadir saat acara keluarga. Meskipun sering membuat masalah, John, Sue, dan juga Saro sangat menyayangi Mantos layaknya darah daging sendiri. Saro pun mendatangi Mantos di sebuah pulau kecil. Di sana Mantos sering menghabiskan waktu sendirian di saat banyak masalah. Saat itu Saro berpesan agar Mantos melunasi semua tagihan-tagihannya yang tertunda dan tidak membuat orang tuanya khawatir. Singkat kata, Saro pun meninggalkan keluarganya di Tasmania untuk meneruskan kuliahnya di Melbourne pada tahun 2008. Di sanalah Saro mulai mengenal seorang gadis cantik bernama Lucy. Saro juga sering berkumpul dengan teman-teman kampusnya yang rata-rata orang India. Bersama para teman-teman Indianya, Saro diajak makan-makan bersama. Namun saat mengambil minuman di dapur, tak sengaja Saro melihat jalebi yang dulu pernah dia idam-idamkan. Seketika ia teringat kepada kakak kandungnya yaitu Gudu yang pernah berjanji akan membelikannya jalebi saat sudah punya uang. Saro pun mencoba memakannya. Seketika Saro terdiam dan menangis, teringat kejadian di 20 tahun silam. Teman-teman mencoba mengajaknya bercerita, dan Saro pun mengungkapkan perjalanan hidupnya hingga sampai ke Australia. Namun Saro tidak bisa sepenuhnya mengingat, karena saat itu usianya masih sangat kecil. Bahkan nama ibu kandungnya pun dia tidak tahu. Mulai saat itu Saro pun semakin dekat dengan Lucy. Mereka pun saling bertukar cerita tentang masa lalunya. Bahkan mereka berdua telah tinggal bersama. Tapi meski begitu, Saro tetap terbayang-bayang memori di 20 tahun silam. Kenangan di saat hidup sengsara bersama ibu dan juga kakak kandungnya. Saro pun teringat kata-kata temannya jika ada sebuah program baru bernama Google Earth. Melalui program tersebut, Saro dapat melihat tempat-tempat yang terdapat di seluruh dunia, termasuk juga desa asalnya yaitu Ganesteli. Melalui Google Earth, Saro mulai mencari tempat yang dulu pernah ia lewati. Dia juga menghitung jalur kereta dari satu kota ke kota yang lain. Namun Saro tidak juga menemukan titik terang. 2 tahun pun telah berlalu. Kini Saro kembali ke Tasmania. Di sampingnya masih terlihat Lucy yang setia menemani. Namun selama 2 tahun ini Saro tetap tidak bisa melupakan kenangan masa kecilnya dulu. Bahkan hal itu semakin membayangi di kehidupan Saro yang sekarang. Apalagi ingatan tentang kakak kandungnya yaitu Gudu. Saat makan malam keluarga, Mantos tiba-tiba saja pulang. Suasana seketika berubah ketika Lucy menyuruh Saro untuk mengatakan kepada ibu tentang semua rencananya untuk mencari keluarga kandungnya. Namun Saro menolak. Saro takut jika ibu angkatnya bersedih dan kecewa karena telah membesarkan Saro selama ini. Ditambah lagi dengan Mantos yang memicu pertengkaran dan membuat semakin keruh hari-hari Saro disibukkan dengan selalu mengulik peta. Waktunya pun dihabiskan di depan laptopnya hingga perhatiannya ke Lucy semakin terabaikan. Hal itulah yang memacu pertengkaran mereka berdua hingga akhirnya Lucy memutuskan untuk meninggalkannya. Di kamarnya, Saro terlihat sedang membuat rute perjalanan. Dia menandai semua peta yang terdapat jalur kereta. Makin hari Saro terlihat semakin depresi dan semakin lusuh. Dia berpikir keras mencoba mengingat kembali perjalanannya di 20 tahun silam. Sampai suatu ketika tak sengaja Saro bertemu dengan Lucy di sebuah mall. Mereka akhirnya berbincang. Lucy mengatakan bahwa ia menemui ibu Saro beberapa waktu yang lalu. Kata Lucy, ibu sedang sakit. Hal itu diperparah ketika kedua anaknya jarang memperhatikan ibu akhir-akhir ini. Saro yang khawatir pun akhirnya mengunjungi ibu. Dia meminta maaf kepada ibu karena tidak bisa menjadi anak seperti yang didambakan orang tua. Saro pun berkata, jika semua ini tidak akan terjadi seandainya ibu mempunyai anak kandung sendiri. Namun jawaban ibu sangat mengejutkan, bahwa sebenarnya mereka bisa memiliki keturunan. Namun mereka memilih mengadopsi Saro dan Mantos. Ibu berkata, jika dunia ini telah memiliki banyak manusia dan mempunyai anak kandung tidak menjamin semuanya akan menjadi lebih baik. Namun mengadopsi anak menderita seperti Saro dan Mantos maka akan memberikan mereka banyak kesempatan untuk bisa bahagia. Saat itulah Saro terlihat semakin frustasi. Dia juga meminta maaf kepada Mantos atas perlakuannya selama ini. Dia merobek jalur peta di dinding yang padahal dia rancang dengan bersusah payah. Saro hampir saja menyerah melakukan pencarian ini. Sambil melamun, Saro pun sambil asal memencet laptopnya, lalu memencet setiap titik yang ia tandai. Namun tak disangka, ia justru menemukan jalan menuju tempat tinggalnya. Ia juga menemukan kampung halamannya dulu yang ternyata selama 20 tahun ini dia salah menyebutkan, karena ternyata kampung halamannya bukanlah Ganesteli, melainkan Ganestalai.
Saro pun cepat-cepat pergi ke rumah Lucy untuk menyampaikan kabar bahagia ini. Mereka berdua sangat terharu. Begitu juga dengan ibu angkatnya yang selalu mendukung dan memberi izin kepada Saro untuk melakukan pencarian ke sana. Su berharap ibu kandung Saro masih hidup dan tinggal di sana. Singkatnya, berangkatlah Saro ke Ganestalai. Sambil bernostalgia, Saro pun menyusuri jalan-jalan dan memasuki setiap gang-gang kecil yang pernah ia lewati dulu. Lalu sampailah Saro ke rumah tempat tinggalnya dulu. Namun sayangnya, rumah itu sudah tak berpenghuni dan justru dijadikan kandang kambing. Saro pun sangat kecewa dan sangat menyesal telah melewatkan waktu yang sangat lama meninggalkan tempat itu. Namun saat itu ada seorang bapak-bapak yang bertanya kepada Saro apa keperluannya datang kemari. Saro pun lantas menunjukkan fotonya di masa kecil dan menanyakan keberadaan ibu, kakaknya yaitu Gudu dan adiknya Shekila. Si bapak pun menyuruh Saro mengikutinya. Dari kejauhan nampak segerombolan wanita tua yang sedang berjalan ke arahnya. Namun ada satu yang mendekat dan berusaha memeluknya. Ya, dia adalah Kamla, ibu kandung Saro. Air mata pun tak lagi bisa dibendung. Seorang anak yang menghilang selama 20 tahun lebih kini kembali ke pangkuannya. Saro lantas menanyakan di mana Gudu. Mereka berkata jika Gudu telah dipanggil Yang Kuasa. Gudu meninggal karena tertabrak kereta saat mencari Saro di malam itu. Perasaannya sangat hancur ketika mengetahui kakak yang paling dia sayang ternyata sudah tiada. Namun kesedihan sedikit berkurang ketika melihat Shekila yang kini beranjak remaja. Kini kerinduan Saro selama ini telah terobati ketika menemukan keluarga kandungnya kembali. Meskipun demikian, kasih sayang kepada orang tua angkatnya tak akan pernah berubah. Saro tetap mengakui mereka sebagai orang tuanya sendiri. Saro pun kini menyadari jika dia telah salah mengucap namanya selama 20 tahun ini, yang ternyata dia bukanlah Saro, melainkan Seru yang berarti lion. Nah teman-teman, begitulah akhir dari kisah Saro. Semoga kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.